Kembali bersama kami, pemirsa, seorang wanita di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam sebuah septic tank. Dan selain informasi tersebut, kami juga akan memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Warga desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap digegerkan dengan temuan jasad seorang wanita tanpa busana yang berada di dalam sebuah septic tank. Jasad itu ditemukan warga dalam kondisi yang mengenaskan dengan sejumlah luka pada tubuh korban. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan otopsi pada jasad korban. Diketahui jasad tersebut berinisial IM, seorang wanita tunawicara berusia 33 tahun asal desa Sidaurip yang sempat hilang selama beberapa hari lalu. Korban adalah IM, 33 tahun, yang mana juga di TKP kita temukan di kamar korban itu banyak bercak darah. Jadi dapat kita duga bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban pembunuhan. Usai melakukan olah TKP dan proses otopsi, polisi kembali melanjutkan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan mencari pelaku pembunuh korban. Tidak butuh waktu lama, Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AS yang merupakan tetangga dari korban. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku awalnya hanya berniat untuk melakukan aksi pencurian di rumah korban. Namun saat melancarkan aksinya itu, pelaku terpergok hingga akhirnya melakukan penyerangan yang menyebabkan korban lumpuh tak berdaya. Tak sampai di situ, pelaku juga kembali melanjutkan aksi kejinya dengan menyetubuhi korban dan menganiaya hingga tewas serta membuangnya ke dalam septic tank. Tersangka ini melihat korban ini bajunya tersenggap ke atas, sehingga timbul rasa ingin menyetubuhi korban dan terjadi. Jadi korban posisi lemas, kemudian disetubuhi oleh tersangka. Pada saat disetubuhi, korban ini mulai sadar kembali, berontak, kemudian tersangka ini beberapa kali memukuli muka korban. Akibat peristiwa itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan hingga korban tewas dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kasus penemuan jasad korban pembunuhan juga terjadi di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah. Jasad pasangan suami istri berinisial IR dan MS ini ditemukan warga di dua lokasi berbeda di wilayah sekitar Desa Mare, Kecamatan Timpah. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi mengenaskan di sebuah lahan milik warga yang ditumbuhi semak belukar yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya. Mendapatkan laporan itu, polisi gabungan dari Jatanras Polda Kalimantan Tengah dan Satreskrim Polres Kapuas langsung melakukan serangkaian penyelidikan terkait penemuan jasad Pastutri tersebut.
Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial SW di sebuah barak di kota Palangkaraya. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melakukan aksinya karena sakit hati akibat sering disebut dukun palsu oleh korban. Pelaku sudah berhasil diamankan tim gabungan Jatambras Polda Kalteng dan Satreskrim Polres Kapuas. Sementara untuk motif pelaku pembunuhan ini merasa sakit hati karena dikata-katai selaku dukun palsu, dikata-katai dukun yang bodoh. Saat ini sudah ditahan di Kapuas, proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik Polres Kapuas. Pelaku kini sudah ditetapkan tersangka terkait kasus pembunuhan pasangan suami istri tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Narkoba. Lagi-lagi barang haram ini menjadi masalah yang selalu menghantui anak bangsa. AS, IH, dan RF, ketiga pria ini ditangkap oleh pihak tim Satres Narkoba Polres Serang akibat perbuatannya dalam memproduksi narkoba jenis tembakau gorila. Selain memproduksi, ketiga pria ini juga berperan sebagai pengedar barang haram tersebut ke sejumlah wilayah di Indonesia. Itu perannya adalah sebagai bandar narkoba jenis tembakau gorila. Itu wilayah edarnya adalah di daerah Banten, yaitu di Serang dan Cilegon. Lalu kami kembangkan kembali dari sana. Itu kita berhasil mengamankan 2 orang lagi, yaitu di daerah Cimanggis di Kota Depok, yaitu di kontrakan. Itu dia perannya adalah bandar narkotika jenis tembakau gorila, itu levelnya nasional. Kasus pengungkapan rumah industri tembakau gorila ini bermula dari tertangkapnya 3 orang pria berinisial TRJ, M, dan AD atas informasi masyarakat pada Maret 2023 terkait barang bukti 10 gram tembakau gorila. Dari hasil pemeriksaan, ketiga orang tersebut mendapatkan pasokan barang haram itu dari 3 orang pelaku yang teridentifikasi berada di sebuah apartemen di Sentul. Berdasarkan keterangan pelaku, bisnis pembuatan tembakau gorila ini sudah mereka jalankan sejak 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, omset yang mereka dapatkan dari bisnis haram tersebut mencapai 600 juta rupiah per bulannya. Jadi jaringan ini menggunakan sosial media. Jadi di mana antara pembeli dan penjual itu tidak saling mengenal. Dan mereka hanya mengetahui username dari media sosial tersebut dan mereka berkomunikasi lewat sana. Jadi ini merupakan suatu tantangan juga bagi kami aparat kepolisian untuk mengungkap jaringan ini, di mana tidak mudah untuk mengungkap jaringan ini karena ketika kita menangkap 1 orang, mereka tidak saling mengenal sama jaringan karena mereka menggunakan username sosial media saja. Selain mengamankan para pelaku jaringan industri tembakau sintesis, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku lainnya yang berperan kurir sabu berinisial SD dan WD yang mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Provinsi Banten. Akibat perbuatannya, para pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 6 tahun. Kasus peredaran narkoba juga terjadi di wilayah DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung,
Kasus peredaran narkoba di wilayah ini melibatkan mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, AKP AG. Peristiwa ini terungkap usai Bareskrim Mabes Polri membongkar kasus transnational organized crime, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang TPPU jaringan buronan kelas kakap Freddy Pratama. Freddy alias Miming memiliki nama samaran The Secret, Casanova, Mojopahit, dan Airbag. Pria 38 tahun ini mengendalikan operasi narkoba di Indonesia dari Thailand dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2023. Dalam pengungkapan kali ini, polisi mengamankan 39 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Polisi pun terus melakukan pendalaman terkait sindikat narkoba jaringan internasional tersebut. Terungkap, mantan Kasat Narkoba Lampung Selatan AKP AG menjadi salah satu orang yang berperan sebagai kurir spesial dari sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Kurir-kurirnya itu yang kita tangkap, menyebut nama mereka. Dan saat kita melakukan penangkapan terhadap mereka, malah bukti itu berkembang. Karena bisa dibuka jaringan. Total ada si ex Kasat? Ada. Tak sampai di situ, polisi juga menetapkan satu orang tersangka lainnya, yakni seorang selebgram bernama Nur Utami terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama. Dalam keterangannya, polisi menyebut Nur Utami turut memanfaatkan dan menikmati aset-aset hasil dari penjualan narkotika jaringan Freddy atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian aset-aset yang berhasil kita amankan ada beberapa jenis kendaraan, diantaranya Alfa, kemudian Hilux, termasuk juga HRV dan beberapa kendaraan yang lainnya. Di samping itu juga kita sedang menelusuri aset-aset yang berbentuk berupa tanah dan bangunan. Tim sedang bekerja. Akibat perbuatannya tersebut, kini para tersangka terpaksa harus mendekap di balik jeruji besi.